Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Amelia Rahmawati dengan NIM 4220053. Lalu ada teman saya Amalia Laila Fitri dengan NIM 4220055 dan Safiratul Konita dengan NIM 4220056. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai nasih dan mansuh. Lalu materi pada slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Amalia Laila Fitri, NIM 4220055. Saya di sini akan menjelaskan atau menerangkan materi yang berjudul Nasih dan Mansuh dalam Al-Quran pada kelompok 4. A. Pengertian nasih mansuh. Secara etimologi bahasa, pengertian nasih terbagi menjadi 3, yaitu al-ibtal atau penghapusan, al-izalah atau peniadaan, dan al-naql atau perpindahan. Mansuh menurut etimologi adalah dihapus, diganti, diubah, dipindahkan. Jadi mansuh hukum syara yang dihapus, yang diganti, yang diubah, yang dipindahkan. Sehingga mansuh adalah objek hukum syara oleh subjeknya. Dapat disimpulkan, nasih berarti menghilangkan, meniadakan, dan mengganti. Sementara mansuh adalah sesuatu yang dihilangkan, dibatalkan, digantikan, dihapus, dipindahkan, dan diubah. B. Pendapat ulama tentang nasih dalam Al-Quran. 1. Abu Muslim Al-Isfihani. Beliau berpendapat bahwa tidak terdapat nasyah dalam Al-Quran. Hal ini terdapat 2 alasan. Alasan pertama, seandainya ada nasyah, maka telah terjadi pembatalan hukum dalam Al-Quran. Kedua, hukum Al-Quran bersifat tetap sampai hari kiamat. 2. Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat nasih dalam Al-Quran. Hal ini juga terdapat 2 pendapat. Pertama, ini berdasarkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 106. Pendapat kedua berdasarkan dalam Quran Surah Al-Nahl ayat 101. 3. Pendapat orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mengakui adanya nasih karena menurutnya nasih mengandung konsep al-bada', yakni nampak jelas setelah kabur atau setelah kabur atau tidak jelas. C. Macam-macam nasih dan mansuh. 1. Nasih Al-Quran dengan Al-Quran. 2. Nasih Al-Quran dengan sunnah. 3. Nasih sunnah dengan Al-Quran. 4. Nasih sunnah dengan sunnah. Sunnah macam ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Nasih sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir. 2. Nasih sunnah ahad dengan sunnah ahad. 3. Nasih sunnah ahad dengan sunnah mutawatir. Dan 4. Nasih mutawatir dengan sunnah ahad. Ayat-ayat yang masyhur nasihnya. 1. Surah Al-Baqarah ayat 180 dinasihkan dengan hadis, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi waris. 2. Surah Al-Baqarah ayat 240 dinasihkan dengan ayat 234 terdapat dalam surat yang sama. 3. Ayat 224 dalam surat Al-Baqarah dinasihkan dengan ayat 286 dalam surat yang sama. Hikmah nasih dan mansuh. 1. Menjaga kemaslahatan hamba. 2. Perkembangan tasyri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi manusia. 3. Cobaan dan ujian bagi mukallaf, apakah ia mengikuti atau tidak, dan menghendaki kebaikan serta kemudahan bagi umat. Sebab jika nasih itu beralih kepada yang lebih berat, maka terdapat tambahan pahala. Jika beralih ke yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan bagi hambanya.
Simpulan, Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam untuk di dunia maupun di akhirat. Konsep nasih merupakan objek kajian yang sangat penting dan krusial, juga kajian yang bersifat sensitif. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian dan kehati-hatian agar jangan terjadi kesemena-menaan dalam menetapkan nasih. Adapun hikmah adanya nasih adalah untuk menjaga kemaslahatan hamba, perkembangan tasyrik menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi manusia, cobaan dan ujian bagi mukallaf, apakah ia mengikuti atau tidak, dan menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pemirsanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.